Oke semuanya, welcome back to my channel Mirella Fonda. Di hari ini kita akan membahas soal SBMPTN tahun 2019 dengan kode 520. Di video ini ada berisi sekitar 5 soal yang akan kita bahas untuk menambah pengetahuan adik-adik sekalian untuk menghadapi SBMPTN 2020 yang sebentar lagi akan dilaksanakan ya. Oke, kita mulai saja. Oke, jadi ini untuk nomor 31 untuk bidang kimia ya. Jadi soalnya berbunyi demikian. Nilai yang mungkin untuk bilangan kuantum dalam satu orbital adalah, di situ ada option A, B, C, D, dan E dengan nilai N, L, dan M-nya masing-masing. Nah, untuk menjawab ini berarti kita harus tahu prinsip dari N, L, dan M itu sendiri ya. Oke, mari kita bahas. Oke, jadi untuk nomor 31 ini konsep dasar yang harus kita tanamkan itu adalah tentang N, L, dan M itu sendiri. Kan bilangan kuantum itu kan ada 4 ya. Ada N atau bilangan kuantum utama, ada L bilangan kuantum azimut, kemudian M itu adalah bilangan kuantum magnetik, sama S adalah bilangan kuantum spin. Nah, untuk yang utama atau N itu nilainya itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Oke, untuk yang L atau bilangan kuantum azimut, untuk yang azimut itu atau L, dia itu nama lainnya kalau tidak salah itu orbital ya. Jadi dari azimut kita bisa tahu orbitalnya S, P, D, F atau yang seterusnya. Jadi L itu nilainya adalah N dikurang 1. Selalu N kurang 1 ya. Oke. Kemudian bilangan kuantum magnetik atau M itu nilainya itu tergantung dari si azimut tadi, si L. Jadi M sama dengan plus minus dari si L. Artinya range begitu ya. Jadi kayak misalnya L-nya 1 berarti ya misalnya nilainya plus L, seterusnya sampai 0, kemudian sampai minus L begitu dari. Pokoknya plus sampai minus L, tapi kalau ada 0 berarti 0 begitulah ya. Seperti itu. Jadi kayak misalnya L-nya 1 berarti plus 1, 0, dan minus 1. Kalau 2 berarti plus 2, plus 1, 0, minus 1, minus 2. Seperti itu. Oke, kita telaah per option ya. Karena ini soalnya harus telaah per option karena tidak ada cara lain lagi kalau menurut saya. Jadi kita lihat di option A itu N-nya 2, L-nya 1, M-nya minus 1 ya. Saya tulis di situ N2, L1 sama M minus 1. Nah, di situ kita N-nya itu tidak pernah salah, jadi ditulis saja N-nya 2, iya ya, sesuai. Jadi saya kasih tanda bintang untuk membandingkan dengan teori dan juga dari soal. Apakah sesuai atau tidak. Nah, untuk L kan N kurang 1. Kalau N tetap ya sama aja, tetap sama. L-nya itu sama dari yang option A karena 2 kurang 1, 1. Kemudian kita lihat yang M plus minus L kan ya, berarti plus 1, 0, dan minus 1. Nah, M di situ adanya minus 1. Berarti termasuk dong ya. Berarti untuk option A semua kategori N, L, dan M-nya sama atau sesuai begitu. Nah, untuk yang option B itu N-nya itu 2, L-nya 2, M-nya 2. N 2, kemudian L-nya 2, sama M-nya 2, magnetiknya 2. Nah, kita tulis lagi ya. Kita tulis lagi untuk bintangnya sesuai teori. Maksudnya N sama dengan 2 tetap lah. Pokoknya di mana-mana M selalu benar. L-nya itu N kurang 1. Berarti 2 dikurang 1, 1. Nah, nilainya tidak sesuai nih. Untuk N-nya sesuai. Untuk L-nya itu tidak sesuai. Jadi option B tidak bisa ya. Tidak mungkin lah untuk ada dalam satu orbital gitu. Untuk M, karena L-nya 1 berarti M-nya itu kan plus 1, 0, minus 1.
nilainya tidak sesuai dengan itu ya, berarti option B sudah gagal karena M-nya 2 tidak termasuk di dalam kategori magnetik yang didapat dari azimut tadi. Yang C, N-nya 3, L-nya 3, sama M-nya 1. Nah, untuk N tetap sama, sesuai lah ya. N sama dengan 3. Kemudian L-nya N kurang 1, 3 kurang 1, 2. Tidak sesuai lagi untuk yang L, yang N sesuai, yang L-nya itu tidak sesuai. Kemudian yang M-nya itu kan kalau 2 berarti plus 2, 1, 0, minus 1, minus 2 termasuk si M-nya. Tapi untuk kategori azimutnya itu tidak sesuai. Ya, M-nya bisa tapi L-nya tidak masuk. Tidak sesuai, tidak bisa. Kemudian yang D. Yang D itu N-nya 1. N-nya 1 atau bilangan kuantum utamanya 1, azimutnya 1, magnetiknya 0. Ya, kita tulis lagi sesuai teorinya. N sama dengan 1 tetap saja. L N kurang 1 berarti 1 dikurang 1, 0. Nah, nilai N-nya sesuai tapi nilai L-nya itu tidak sesuai karena di soal 1 yang seharusnya 0, M-nya itu 0. Nah, berarti N dan M-nya sama, L-nya tidak sesuai, jadi tidak bisa. Oke, yang option terakhir, N-nya 3, bilangan kuantum utamanya 3, bilangan kuantum azimutnya 2, sama bilangan kuantum magnetiknya 3. Nah, untuk N-nya tetap, pokoknya di mana-mana N-nya tetap ya. Saya ngulang terus nih supaya ini sesuai N-nya. N-nya 3, terus L-nya itu 2, terus M-nya itu plus 2, 1, 0, minus 1, minus 2. Nilai N-nya sesuai, L-nya sesuai, tetapi M-nya tidak sesuai karena tidak ada nilai 3. Berarti jawaban yang benar itu hanya di option A. Oke, kita pindah ke soal berikutnya. Oke, soal selanjutnya nomor 32 itu berbunyi sedemikian. Kalor pembentukan H2O dalam keadaan gas, CO2 gas, dan C3H8 gas atau propana masing-masing adalah X, Y, dan Z kilokalori per mol. Pembakaran C3H8 secara sempurna menjadi CO2 dan H2O melibatkan kalor sebesar. Nah, ini menggunakan menggunakan variabel yang tidak menggunakan angka, berarti pasti hasilnya dalam bentuk persamaan ya. Oke, sebelum kita masuk penyelesaian, di sini ada kalor pembentukan masing-masing H2O, CO2, dan C3H8 atau propana. Dan pembakaran itu artinya si CH3H8 itu diberikan O2 ya. Kita masuk dalam pembahasan saja. Oke, jadi untuk nomor 32 ini saya tulis dalam kata-kata dulu ya. Berarti propana dibakar atau pembakaran propana seperti itu ya. Dibakar, terus dulu lah. Dibakar atau pembakaran lah ya. Saya tulis ini. Menghasilkan propana dibakar atau pembakaran propana menghasilkan karbon dioksida dan air gitu ya. Nah, untuk propana itu lambangnya itu C3H8. Kemudian untuk dibakar atau pembakaran berarti ada O2 di situ, ditambah O2. Kemudian karbon dioksida itu CO2 ya, CO2. Kemudian air H2O. Oke. Nah, maka reaksi yang saya tuliskan itu adalah C3H8 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Nah, reaksi ini itu
itu belum setara ya. Karena jumlah C-nya itu belum sama di kiri dan kanan, jumlah H juga, jumlah O juga. C di kanan kan 1, H di kiri sama kanan juga belum sama begitu ya. Jadi kita setarakan dulu, C-nya 3 di kiri berarti di kanan juga harus 3. Kemudian kita samakan jumlah hidrogen dulu kali ya. Hidrogennya di situ 8, di kanan kiri 8, kanan masih 2, jadi dikalikan 4. Kemudian O-nya di kanan 10 jadinya, berarti di kiri harus dikali 5 supaya sama. Berarti persamaan yang setara adalah C3H8 tambah 5O2 menjadi 3CO2 ditambah 4H2O. Setara ya, oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita harus melihat dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah kalor pembakaran. Kayaknya bukan kalor pembakaran deh, sebentar. Oke, jadi yang tadi bukan kalor pembakaran tapi kalor pembentukan yang diketahui ya. Jadi kalor pembentukan C3H8, CO2 dan H2O. Kalau C3H8 itu Z, CO2Y, H2O X dengan satuan kilokalori per mol. O2 tidak ditaruh di situ karena dianggap nilainya itu 0 ya. Ditanya kalor pembakaran, ini baru yang ditanya kalor pembakaran dari si C3H8 itu berapa atau persamaannya seperti apa, karena untuk setiap komponen dilambangkan dengan variabel bukan dengan angka. Nah, penyelesaiannya itu untuk perhitungan kalor pembakaran suatu reaksi begitu. Rumusnya adalah suatu reaksi. Rumusnya adalah penjumlahan atau sigma dari koefisien dikali dengan entalpi pembakaran atau kalor pembakaran ya. Situ saya taruhnya entalpi H0F artinya entalpi formation, pembentukan maksud saya, formation, F itu formation product, dikurangi sigma koefisien atau penjumlahan koefisien dikali dengan entalpi atau kalor pembentukan dari reaktan. Jadi di situ kan produknya CO2 sama H2O, sedangkan reaktannya itu C3H8 sama O2. Jadi di situ 3 dikali H formation atau entalpi pembentukan dari CO2 ditambah 4 dikali kalor atau entalpi pembakaran dari si H2O dikurangi 1 dikali entalpi pembentukan atau pembakaran ya, kalor pembentukan dari si C3H8 kali 1, kemudian tambah 5 dikali kalor pembentukan dari itu bukan H2O ya, tapi O2. Sorry, saya salah tulis. Tapi nilainya tetap 0 ya, saya salah penulisannya saja. Berarti 3Y ditambah 4X kurang Z. Jadi kalor pembakaran reaksi tersebut adalah 4X ditambah 3Y kurang Z. Jawabannya adalah yang A. Oke, 4X tambah 3Y kurang Z. Jawabannya yang A. Oke, kita next ke soal selanjutnya, nomor 33. Sejumlah 2,24 liter gas karbon dioksida pada STP dialirkan ke dalam larutan jenuh kalsium hidroksida sehingga terjadi reaksi sempurna yang menghasilkan endapan kalsium karbonat atau CaCO3. Berat endapan CaCO3 yang terbentuk adalah, situ ada optionnya A 100 gram, 40 gram, 20 gram, dan 10 gram dan 5 gram. Dan diketahui juga massa atom relatif atau AR dari kalsium, karbon, oksigen, dan hidrogen. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, di situ kan tidak disebutkan reaksinya seperti apa begitu ya. Jadi untuk pembahasannya harus kita mulai dengan reaksinya dulu ya.
Oke, kita bahas. Untuk menyelesaikan soal nomor 33 ini, kita harus menuliskan reaksinya dulu ya, dalam bentuk reaksi. Ya, menuliskan reaksi yang sebenarnya terjadi. Jadi reaksi yang terjadi itu adalah CO2, itu dia dialirkan dalam larutan jenuh kalsium hidroksida. Berarti CaOH2 kali ya, menjadi CaCO3 endapannya ditambah dengan air. Oke. Nah, kita lihat dulu sudah setara atau belum. Di situ nilai di kiri sama kanan itu sudah sama atau belum. Jadi kalau C-nya sudah sama, C-nya di kiri 1, di kanan 1, O-nya di kiri 4, di kanan 4 ya. Kemudian H di kiri 2, di kanan 2, dan CA di kiri 1, kanan 1, berarti reaksi ini sudah setara. Tidak perlu dicari koefisien atau penyetaran reaksi lagi. Nah, selanjutnya di situ diketahui volume dari si karbon dioksida atau CO2. Jadi volume CO2 pada keadaan STP itu 2,24 liter ya. Kemudian diketahui juga kita cari MR dari CaCO3 dulu. Cara carinya kan seperti biasa, menjumlahkan semua komponen yang ada. Jadi dikali dengan jumlah atomnya, dikalikan dengan AR-nya masing-masing. Jadi ARCA dikali 1 ditambah ARC kali 1 tambah ARO kali 3. Jadi 40 gram per mol kali 1 ditambah 12 dikali 1 tambah 16 dikali 1, semuanya itu satuannya gram per mol ya. Kemudian kita jumlahkan 40 ditambah 12 tambah 48 gram per mol. Jadi MrCaCO3 itu adalah 100 gram per mol. Oke. Selanjutnya yang harus kita tulis lagi yaitu misalnya diketahui apa. Sudah, kemudian ditanya adalah berat dari atau massa dari CaCO3 yang terbentuk. Begitu ya. Massa CaCO3 yang terbentuk itu berapa gram? Kita masuk ke penyelesaian. Kita melihat hubungan volume dengan mol ya. Mol dengan volume STP maksudnya. Jadi mol sama dengan volume dibagi 22,4 ya. Volume pada STP liter per mol itu adalah satuan untuk 22,4, jadi 2,24 liter bagi 22,4 liter per mol. Liternya habis, kemudian kita dapat 0,1 mol untuk molnya dari si CO2. Molnya CO2 karena koefisiennya sama, berarti koefisien dari CO2 itu sama dengan koefisien dari CaCO3 ya. Jadi maka mol dari CO2 itu sama dengan mol dari CaCO3 atau kalsium karbonat itu. Berarti untuk mol CO2 itu 0,1 sama dengan mol CaCO3 ya. Jadi mol CaCO3 itu sama dengan 0,1 mol juga. Kemudian kita hubungkan dengan hubungan mol dengan massa. Hubungan mol dengan massa, mol atau N sama dengan massa dibagi MR. Nah, berarti massa sama dengan mol atau N dikali MR. Oke, sama dengan 0,1 mol dikali 100 gram per mol. Molnya hilang, tinggal gram saja, berarti dapatnya 10 gram. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu 10 gram. Untuk massa CaCO3 yang mengendap. Oke, kita pindah ke soal berikutnya.
Oke, untuk soal selanjutnya nomor 34 itu reaksi CO ditambah H2O menjadi CO2 ditambah H2. Itu digunakan oleh industri sebagai sumber hidrogen. Nilai tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc untuk reaksi ini pada 500 derajat Celcius adalah 4. Pada temperatur tersebut nilai Kp adalah. Oke, jadi yang ditanya ini adalah nilai Kp. Jadi kita harus mengetahui dulu hubungan Kp dengan Kc. Kc itu kan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, sedangkan Kp adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Kenapa tekanan? Karena dalam reaksi ini dia melibatkan zat gas. Ya, seperti itu. Dan yang harus kita lihat sebelum penyelesaian bahwa keempat spesi yang terlibat dalam reaksi itu semuanya dalam keadaan gas. Kemudian suhu yang terlibat itu masih dalam derajat Celcius, berarti kita harus ubah ke dalam Kelvin dulu. Baru selanjutnya kita menghitungnya. Nah, sebelum itu juga kita juga harus melihat bahwa reaksinya itu sudah setara atau belum. Oke, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, untuk pembahasan nomor 34 ini, langkah pertama adalah kita harus menulis reaksinya dulu ya. Reaksinya yaitu CO ditambah H2O menjadi CO2 ditambah H2 ya. Oke, kayaknya saya ada keliru deh. Soalnya di sini CO-nya kiri kanan, C-nya 1, O-nya di kiri 3, di kanan 2. Kayaknya ada yang salah. Berarti harusnya 3/2 CO2 ya. Sebentar. 3/2 CO2. Kemudian H-nya itu berapa ya? Oh, di soalnya ya saya salah nulis. Berarti beneran CO ditambah H2O tambah CO2 tambah H2. Oke. Ini sudah setara. Kemudian selanjutnya kita melihat hubungan antara Kp dengan Kc. Kp itu sama dengan Kc dikali RT dipangkatkan sigma koefisien dari produk dikurang sigma koefisien dari reaktan, atau penjumlahan koefisien produk dikurang penjumlahan koefisien dari reaktan. Jadi dari reaksi di atas itu Kp-nya sama dengan Kc dikali R-nya itu kita pakai yang 8,314 Joule per mol Kelvin dikali suhunya 773 karena 500 ditambah 273 ya, kita ubah dalam Kelvin. Jadinya 773 dipangkatkan 1 ditambah 1 dikurang 1 tambah 1 karena kan masing-masing koefisiennya 1 begitu ya. Oke, kemudian nilai Kp-nya sama dengan Kc dikali 8,314 dikali 773 Kelvin, tapi satuannya saya udah potong Kelvin sama Kelvin, jadi satuannya sisa Joule per mol pangkatkan 2 dikurang 2. Jadi Kp sama dengan Kc dikali 8,314 Joule per mol dikali 773 dipangkatkan 0. Sesuatu yang dipangkatkan 0 sama dengan 1 ya. Jadi Kp sama dengan Kc atau Kp sama dengan 4. Berarti jawabannya adalah Kp sama dengan 4. Jawabannya di C. Oke, untuk soal selanjutnya atau soal terakhir, nama senyawa hidrokarbon dengan rumus seperti yang ada di gambar atau di bawah itu adalah, sebelum kita membahas sebenarnya sudah ketahuan lah ya jawabannya antara C, D, dan E karena tidak mungkin A dan B. Kalau heksuna sama pentuna berarti harus triple bond atau
rangkap 3, kan situ cuma ada rangkap 2, berarti antara pentena, heksena, sama etil pentena. Nah, masalahnya itu kita harus menyelesaikan dengan langkah yang sudah seharusnya gitu, artinya sesuatu yang sudah ditetapkan untuk penamaan dari suatu senyawa hidrokarbon. Mari kita bahas. Oke, jadi untuk nomor terakhir ini atau 35, rumus molekulnya itu seperti ini, CH 3, CH, kemudian ada CH lagi, ada double bond, CH, kemudian CH3, kemudian ada C2H5 atau etil ya di situ. Nah, langkah pertama itu kita harus melihat kerangka dengan rantai terpanjang. Ya, rantai terpanjang maksudnya backbone-nya atau ya kerangka utamanya itu harus rantai terpanjang. Di situ ada yang itu saya tandai ini, yang itu sama yang satunya lagi yang ini gitu. Jadi yang itu saya tandainya ini misalnya 1, yang tadi 2 ya. Kalau yang 1 itu jumlah karbonnya itu cuma 5. Sedangkan kalau yang 2 itu karbonnya ada 6. Berarti yang 2 dong. Kan sudah aturannya seperti itu ya. Jadi hex, entah hex ya pasti heksena lah ya. Berarti udah merujuk ke D. Tapi untuk lebih memastikan lagi jawabannya, langkah kedua adalah kita membuat penomoran dulu sebelum pemberikan penamaan begitu ya. Ya, penomoran itu harus yang lebih dekat dengan ikatan rangkap atau dengan cabangnya atau gugus fungsi yang berikatan dengan ujung-ujungnya itu yang paling dekat yang mana begitu ya. Jadi kalau di situ itu saya tulisnya lebih dekat dengan ikatan rangkap atau dengan gugus fungsi atau gugus molekul lah ya. Ya, gugus fungsi yang melekat gitu. Kalau dari situ, dari bawah sini berarti kan dua. Di C3 baru ada CH3. Sedangkan untuk yang sebelah atas itu kalau dimulai dari kanan berarti itu C-nya udah di C2, udah dapat rangkap. Berarti penomorannya harus dari situ. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sama 6 di situ ya. Oke, berarti penamaannya itu adalah pokoknya udah sesuai ya sama aturannya. Jadi udah langsung bisa penamaan lah. Berarti penamaannya adalah 4 penamaan yang seharusnya. Jadi penamaannya yaitu berarti kan metil ada di 4, berarti 4 metil. Kemudian ada double bondnya di 2, berarti 2 heksena karena dia double bond dia termasuk alkena. Seperti itu jawabannya yang D ya. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.